Firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Hidupkanlah hidupmu dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat merayakan bulan lingkungan hidup. Salam. Ya, hari ini kita bersyukur karena kita masih bisa berjumpa bersama di rumah Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendapatkan kesempatan untuk dilawat oleh kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 tadi dapat kita renungkan di bawah tema bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, air merupakan kebutuhan yang teramat penting bagi kehidupan kita umat manusia dan segala makhluk di bumi ini. Kalau seseorang tidak dapat makan, maka tubuhnya akan berproses sehingga sari-sari makanan yang masih ada di dalam tubuhnya yang melekat pada lemak-lemaknya masih dapat diolah untuk manusia bisa dapat bertahan hidup beberapa waktu. Tetapi kalau manusia tidak dapat minum air, apalagi dengan musim panas, apalagi kita di Kupang yang air-air ini sangat panas, itu orang bisa dehidrasi dan bisa dalam waktu yang cepat seseorang akan mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan juga bisa mengalami kematian. Karena itu air memang begitu penting untuk kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Karena begitu pentingnya air itu, maka kita ingat ketika Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya dan mengalami perjalanan menuju negeri yang dijanjikan Tuhan, maka di saat Abraham tiba di tempat yang baru, hal pertama yang Abraham lakukan adalah membangun mezbah dan mempermuliakan nama Tuhan, memanggil nama Tuhan di tempat itu. Dan hal yang kedua yang dilakukan oleh Abraham adalah harus gali sumur, supaya melaluinya kehidupan bisa dapat berlanjut. Namun Alkitab bercerita, kalau kita baca di pasal-pasal sebelum dari kitab Kejadian 26, kalau kita baca di pasal yang ke-21, sumur-sumur yang digali oleh Abraham itu kemudian ditutup oleh Abimelek, pemimpin dan penguasa di negeri Gerar. Karena ada perasaan cemburu yang sangat kuat, karena ternyata Abraham punya kemampuan untuk bisa memperoleh sumber air.
dan dia mampu menjamin kelangsungan hidup, bukan saja bagi diri dan keluarganya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Karena itu, pemimpin di negeri di mana Abraham hidup sebagai orang asing, itu mengalami kecemburuan yang cukup banyak, besar. Karena melihat bahwa pribadi seperti ini, seperti Abraham, akan memiliki pengaruh yang besar, dan dia akan menghimpun begitu banyak orang yang terikat kepada dia, dan bisa saja dia punya pengaruh lebih besar dari pemimpin setempat. Itulah sebabnya banyak usaha dan upaya untuk merebut kembali sumber-sumber air yang didapatkan oleh Abraham, atau juga dengan cara yang kasar menutup sumur-sumur yang digali oleh Abraham. Kalau kita ingat, sebelum kita ada di zaman yang sudah sangat maju ini, banyak orang-orang tua kita dulu, kalau tidak salah lebih banyak yang jatuh cinta di tempat di mana ada sumber air. Itu dulu begitu. Kalau ada satu tempat di mana sebagai tempat untuk setiap orang mesti ambil air di sana, maka kesempatan jatuh hati terjadi juga di tempat mengambil air. Dan di zaman yang lampau, cukup banyak anak-anak muda yang rajin ambil air, karena ada yang tunggu di sana. Begitu enak toh waktu itu. Ya. Kalau orang tua suruh untuk ambil air, apalagi kalau ada kenalan yang juga ambil air di situ, wah rajin sekali. Ya. Kecuali kalau sudah mulai tidak ada respon lagi, maka dia agak malas-malas sedikit. Nah. Tapi kalau selagi relasinya masih baik, masih hangat, itu akan sangat bergairah dan bersemangat untuk mengambil air di tempat-tempat umum. Karena dulu belum ada pam air masuk sampai di dalam kamar mandi. Orang masih pikul pakai periuk-periuk tanah, kumbang-kumbang. Atau di kampung-kampung, misalnya di kampung saya di Alor, pikul pakai bambu betung. Ya. Jadi sumber air adalah tempat untuk orang bisa mengalami banyak peristiwa, termasuk di dalamnya jatuh cinta. Kalau sekarang anak-anak muda jatuh cinta tidak lagi di tempat-tempat di sumur misalnya, atau di sumber-sumber air, karena jatuh cinta melalui medsos. Sehingga yang mereka alami bersama adalah bukan air kehidupan, tapi air kata-kata, begitu, mengalir dengan deras melalui media sosial. Enak ya? Ya. Tapi memang Alkitab sudah bercerita dan menegaskan bahwa anak-anak yang lahir kemudian itu akan mengalami hari-hari hidup yang jauh lebih hebat dari nenek moyang mereka. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan 30 ayatnya yang kelima, bahwa generasi baru memasuki babak kehidupan yang spektakuler, yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi dari kehidupan nenek moyang mereka. Tapi serentak dengan itu Allah juga berpesan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan bahwa manakala kamu telah memasuki hari-hari hidup yang baik, di mana rumah-rumahmu, negerimu dipenuhi dengan banyak hal yang baik, berhati-hatilah supaya jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu.
Jadi tetap ada kendali dari Tuhan, bahwa Allah mengizinkan sebuah kemajuan dapat terjadi dialami oleh umat manusia, tapi sekaligus ada kontrol dari Allah untuk memberi pengawasan supaya jangan sampai manusia itu terlena dengan kemajuan yang ada lalu kemudian menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bagian kitab suci yang kita baca tadi. Memang air menjadi sumber kehidupan yang penting. Karenanya ketika Abraham sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh anaknya Ishak, maka dia pun memiliki pekerjaan yang sama seperti ayahnya Abraham, yaitu di mana dia mendiami satu negeri. Maka hal yang harus dia lakukan adalah menggali sumur untuk memperoleh air. Bahkan dia berusaha untuk menggali kembali sumur-sumur yang ditutup oleh Abimelek, Raja Gerar itu, supaya memperoleh dan mendapatkan kembali sumber air untuk kelangsungan hidup dan keluarganya, tapi juga memberi kehidupan bagi masyarakat di sekitar. Namun kalau kita perhatikan bacaan firman Allah tadi, bahwa ternyata orang-orang Gerar melakukan berbagai tindakan untuk merampas dan mengambil kembali sumur-sumur itu dengan berkata bahwa kamu adalah orang asing, negeri ini adalah negeri kami, dan karena itu mereka mengambil kembali sumur-sumur yang digali oleh Ishak. Tapi kita tahu bahwa Ishak adalah pribadi yang berhati mulia. Sebenarnya dia punya cukup kekuatan untuk melakukan perlawanan. Bahkan juga sebenarnya dia punya bukti sejarah sehubungan dengan kepemilikan sumur-sumur dimaksud. Karena ayahnya yang dikenal sebagai orang yang sangat baik. Tapi Ishak tidak mau melakukan perlawanan. Ishak adalah pribadi yang berhati mulia. Dia lebih berusaha untuk mencari jalan damai. Dan karena itu, ketika ada usaha untuk memanipulasi usahanya dan kemajuan-kemajuan yang dialami melalui kehadiran sumber-sumber air, melalui sumur yang digali, sekalipun dia mengalami kerugian besar secara material maupun secara fisik, dia tetap mengalah dan meninggalkan wilayah yang dipenuhi konflik itu untuk mencari wilayah baru demi dan untuk memperoleh kehidupan. Karena tentu apalah artinya berselisih, apalah artinya berkonflik dan terus berurusan dengan keadaan itu. Hal itu tidak akan dapat menjamin kelangsungan hidup. Malah bisa mendatangkan pertumpahan darah, bahkan kematian di antara anggota-anggota keluarga, ataupun kekuatan-kekuatan pasukan yang memperlengkapi kehidupannya. Dan sebagai pribadi yang berhati mulia dan yang memiliki visi damai dalam hidupnya, dia memang terus dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Buktinya adalah kemanapun dia pergi dan menetap, dan dia berjuang dan mengusahakan sesuatu, hasilnya tetap dia peroleh. Sehingga di dalam bacaan firman Allah tadi jelas digambarkan kepada kita bahwa
dia berpindah dari tempat konflik dan memasuki wilayah baru. Di sana pun dia menggali sumur dan mendapatkan air yang diberi nama Rehobot. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita ingat Pulau Timor ini menurut penelitian geologi, pulau ini adalah pulau yang memiliki karang atol dengan kandungan tanah dan air yang terbatas. Karenanya negeri ini dikenal sebagai negeri yang kering dengan curah hujan yang terbatas, bahkan juga sering dilanda dengan El Nino yang berkepanjangan. Akibatnya air terbatas dan panas yang kita alami dalam kurun waktu yang lama. Karena memang menurut hasil penelitian, kita ini sedang hidup di negeri yang terbatas dengan kandungan tanah dan air yang terbatas. Coba potong gali lubang di sekitar kita. Pasti tanah isi baru 1-2 senti, potong naik ketemu batu karang. Berlapis-lapis. Dan kita harus ingat, kalau kita hidup di negeri yang kandungan tanahnya terbatas, juga airnya terbatas, itu bukan tidak mungkin akan juga melahirkan konflik bagi kehidupan kita. Karenanya memang kita mesti berwaspada dengan baik. Bukankah banyak di antara kita yang di saat kita membayar rekening air di PAM, kita banyak penuh dengan comelan, mengomel petugas PAM dong. Air sonde jalan na botong bayar pun mahal lai, botong hanya bayar angin sah. Karena memang kita hidup di wilayah dan sumber air yang terbatas. Dengan demikian kita punya air PAM bukan jalan setiap hari, 1 kali 24 jam, malah ada giliran. Ya, mungkin di Fatululi ini pasti jalan 1 kali 24 jam, mungkin setiap hari. Tapi di tempat lain, kami di Koinonia itu bagi giliran. Di hari-hari tertentu baru air jalan. Jadi kalau lupa buka keran di harinya, maka rasa sudah beli tangki. Bersyukur bahwa kita sudah ada di dunia yang maju, di mana bisa ada kelompok atau juga pengusaha-pengusaha kecil yang mengusahakan melalui air PAM, air tangki. Jadi kalau tidak ada suara nomor telepon, kita bisa telepon dan dong segera antar. Nah, karena kita memang sudah ada. Di zaman kehidupan yang mengalami kemajuan. Karena itu memang kita mesti berwaspada. Di tengah-tengah kekurangan air, bisa saja suatu saat akan terjadi konflik. Di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan juga di dalam rumah sendiri kita bisa babakalai. Karena sekarang ini kan kita sudah hidup di kota. Kita pun toilet dong kan tidak lagi toilet dulu. Yang kamar mandi langsung pasang kayu langsung dia tembus masuk dalam tanah. Sekarang kita butuh air.
Dan bukan tidak mungkin di dalam rumah sendiri kita bisa babakalai. Gara-gara air kurang, maka berbagai kejadian bisa terjadi dalam rumah kita, keluarga kita, dan perselisihan kakak beradik, orang tua anak bisa terjadi. Apalagi kalau kita mau hiasi kita punya halaman-halaman rumah dong dengan bunga-bunga, kita butuh cukup banyak air. Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor di bulan November ini mengingatkan kepada kita supaya kita mesti berusaha untuk melakukan gerakan tanam air. Jadi bukan saja kita menanam tanaman-tanaman untuk ada pohon pelindung di sekitar rumah kita, tapi kita juga perlu tanam air. Nah, ini gedung gereja begini besar, dia pun air turun itu kira-kira berapa banyak. Nah, kalau misalnya kita tidak tanam sama dia, berarti langsung dia mengalir seluruhnya masuk ke laut. Dan botong sonde siap cadangan air yang masuk untuk menambah cadangan air di dalam tanah kita. Sehingga kita berharap bahwa semua keluarga-keluarga, setiap rumah tangga mesti berusaha untuk melakukan jebakan air. Mesti ada lubang yang kita gali untuk kita arahkan, kita pun air dong masuk di dalam tanah. Supaya dengan demikian ada upaya dan usaha dari kita manusia untuk bisa menyediakan sesuatu yang bermanfaat, bukan saja bagi kehidupan kita yang masih sekarang hidup ini, tapi juga untuk generasi kita yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Timor memberi tema kepada kita dalam perenungan ini, bersama merawat sumber air, mendatangkan damai sejahtera. Kadang-kadang kita ini air sekurang, tapi kalau ada pipa pam yang lewat di kita pun sekitar halaman, kalau ada tasala patah, botong sudah berusaha untuk merapikan. Botong kasih tinggal ke air mengalir begitu. Itu pam pun tugas. Begitu. Kita bilang begitu. Kita tidak mau berusaha untuk merawat. Padahal ada di kita pun halaman rumah ini. Ya. Kita lewat hari-hari, kita hanya nonton biar kok dia mengalir buang saja begitu. Tanpa kita membantu untuk merawat demi kebutuhan dan kehidupan bersama. Karena itu sebaiknya kita belajar untuk bisa merawat sumber air serta supaya bisa dapat mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama. Dari perenungan yang kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 26 tadi, maka beberapa hal dapat kita perhatikan. Pertama, bahwa Ishak adalah pribadi yang takut akan Tuhan, di mana dia menjadikan diri dan hidupnya untuk selalu melahirkan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan bagi kehidupan bersama. Bukan saja untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang yang hidup di sekitarnya. Gaya hidup seperti ini
Praktik hidup seperti ini kiranya juga menjadi praktik hidup kita orang percaya hari ini. Bahwa sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita mesti menjadikan diri kita dan hidup kita untuk selalu melahirkan kebaikan-kebaikan, supaya kita bisa turut menyumbangkan kebahagiaan bagi kehidupan bersama. Karena itu perilaku-perilaku yang jahat, sebagaimana yang dihadirkan oleh orang-orang Gerar, yang sifatnya hanya memanipulasi dan merampas serta mengambil kebahagiaan orang lain bagi diri mereka sendiri, harus kita jauhkan di dalam hidup kita. Karena jika kita meneruskan praktek hidup kehidupan orang Gerar, maka banyak orang-orang di sekitar kita mengalami penderitaan. Bahkan orang bisa tidak nyaman di kampung halamannya sendiri. Kita percaya bahwa di wilayah Fatululi ini hidup orang-orang yang berkepribadian seperti Ishak, yang mau menjadikan diri dan hidupnya untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, untuk membangun sebuah kehidupan damai bersama di lingkungan dan di wilayah di mana kita hidup dan menjadi bagiannya. Ternyata Ishak meneruskan pola hidup dari ayahnya yang luar biasa. Kita berharap bahwa hari ini, kalau kita pembapa dan mama selama ini dong hidup babai dengan tetangga, don suka babagi dengan tetangga, sone beribut dengan tetangga, hidup damai, itu praktek hidup yang baik yang harus kita lanjutkan. Jangan sampai kita anak-anak buat lain terus orang bilang begini, itu hari bapak tua dan mama tua masih ada itu, wih baik sekali mah. Tahu dia ini karmana kok semodel begini. Belajar dari kehidupan Ishak, dia meneruskan praktek hidup yang baik yang sudah pernah dijalani dan ditinggalkan oleh ayahnya Abraham. Karena itu generasi baru tidak boleh membuat daftar hitam dalam sejarah keluarga, membuat sesuatu yang berbeda, yang menjadi batu sandungan bagi kehidupan bersama. Seperti Ishak yang meneruskan kebaikan-kebajikan dari ayahnya, demikianlah generasi baru hari ini di wilayah di mana kita hidup mesti menjalani kehidupan yang demikian. Hal yang kedua, bahwa gambaran kebaikan hati dari Ishak itu dia hadirkan melalui usaha untuk menghadirkan air demi menopang kehidupan bersama keluarga dan juga orang-orang di sekitarnya. Ishak selalu berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang bernilai sosial, yang memberi kontribusi kehidupan bagi sesama umat manusia. Berharap bahwa ini akan menjadi praktek hidup kita sebagai orang-orang percaya hari ini di zaman kehidupan yang tengah kita jalani. Kiranya Roh Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saya menjemput umat Tuhan berdiri supaya kita menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.